Shalom pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali dalam program Love Your Child, satu program yang mengajak kita untuk mendidik dan mengasihi anak-anak menjadikan generasi yang lebih baik. Memasuki tahun ajaran baru, tentunya banyak sekali yang perlu dipersiapkan. Mungkin salah satunya bagi ayah bunda ataupun para pemirsa sekalian baru mendengar salah satu istilah kurikulum merdeka. Kira-kira apa itu kurikulum merdeka? Apa perbedaannya dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya? Kita akan membahas bersama dengan narasumber yang telah hadir, yaitu Ibu Helena Valentina. Beliau merupakan seorang psikolog dan juga praktisi pendidikan. Shalom Ibu Helena. Shalom Eva. Apa kabar Ibu Helena? Luar biasa. Luar biasa, masih pusing dengan tahun ajaran baru. Oh udah enggak ya? Cuma lelah aja. Lelah melihat anak-anak tertawa. Wah, tapi itu menjadi satu kebahagiaan dong. Karena memang di masa-masa MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah kan belum belajar full nih ya kan. Bahkan lebih banyak mereka melakukan perkenalan dengan teman-teman, bahkan juga mungkin ikut games bersama kakak kelasnya. Jadi melihat mereka tertawa tuh rasanya senang sih. Walaupun lelah tapi terbayarkan dengan kebahagiaan. Senyum dan tawa mereka. Okay. Nah ini kita mau bahas mungkin sekarang lebih masuk pelajarannya. Kalau di episode sebelumnya kita membahas tentang masa pengenalan dan lain sebagainya. Ini tentang pelajaran. Kalau di sekolah kita tahu yang mengatur pelajaran itu ada namanya kurikulum ya. Maksudnya di sini apa yang harus diajarkan dan apa yang dipelajari. Nah, kurikulum yang baru ini yang kita dengar ada namanya kurikulum merdeka. Mungkin orang beranggapan, aduh nih kurikulumnya ini ganti lagi, ganti menteri, ganti lagi kurikulum. Iya sih banyak yang ngomong kayak gitu kan. Ini sebenarnya kurikulum merdeka ini tuh apa sih Bu Helena? Iya, jadi kan kurikulum yang ideal menurut Ki Hajar Dewantoro itu tokoh pendidikan ya kan, tokoh pendidikan di Indonesia itu sampai sekarang menjadi salah satu tokoh yang dipegang baik-baik ucapannya karena memang sesuai dengan kebutuhan zaman juga sih, cocok dengan kebutuhan zaman. Dan saya juga melihat dari tulisan seorang ibu yang juga juga pemerhati pendidikan seperti Ibu Ellen White itu mengatakan bahwa kurikulum itu seharusnya disesuaikan dengan kodrat anak itu dan juga kebutuhan zaman. Jadi memang perlu berubah gitu, ya kan? Karena kurikulum yang baik itu kan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan dengan zamannya. Jadi mereka berdua adalah dua tokoh yang saya kagumi gitu ya, karena yang satu sudah menulis 100 tahun lebih yang lalu, tapi buah pikirannya itu bagus gitu ya. Maksudnya bukan bagus karena saya suka mati, bukan. Maksudnya suka banget orangnya, bukan. Karena memang isinya itu kok sesuai ya dengan perkembangan dari studi-studi tentang perkembangan pendidikan gitu. Masih relevan ya saat relevan, ini ya. Betul sekali. Jadi bahwa kita perlu tahu kebutuhannya apa sih gitu. Jadi kalau dia ada di pesisir, masa dia disuruh belajar tentang bagaimana memetik kopi atau memetik teh atau memetik apa ya yang ada di pegunungan tuh kan nggak sesuai juga dengan kebutuhan gitu ya, yang jelas-jelas nggak tumbuh gitu loh di pesisir pantai gitu kan. Atau ini anaknya tinggalnya di pegunungan tapi dia belajar tentang bagaimana menangkap ikan di laut. Gimana sih, bagaimana cara membuat garam, sementara konteksnya nggak sesuai dengan kebutuhan dia gitu kan. Dan juga kalau anak-anak usia tertentu tapi dia punya kebutuhan khusus, masa kurikulumnya sama dengan yang tidak punya kebutuhan khusus, ya nggak sih? Jadi harus sesuaikan dengan kebutuhan anak tersebut dan juga konteksnya, zamannya juga gitu. Dan itu menjadi alasan kenapa kurikulum ini berganti. Nah ya sekarang coba deh, Eva masih ingat nggak dulu waktu kuliah atau waktu SMA deh, suruh kumpulin tugas pakai flash disk atau pakai disket? Masih ingat nggak dulu pakai disket? Ingat. Kalau dulu zaman SMA. Sekarang nggak kepake, Pak. Betul juga. Sekarang nggak kepake. Coba bawa disket deh. Ini apa ini? Bener. Kartu apa ya? Gitu kan. Anak sekarang apalagi, ini apa ini? Nggak kenal mereka. Iya, dulu segede gini, lama-lama makin kecil. Sekarang malah bisa disimpan di awan, kan gitu kan? Betul. Kemudian juga video misalnya dulu pakai Betamax, ya kan? Ya, besar ya, segede bagong ya buat lempar. Kalau lempar
binatang langsung mati tuh binatangnya ya kan. Sekarang kan makin kecil kan gitu kan. Bahkan tanpa pakai apa-apa udah langsung kirim. Iya, kirim aja di email selesai. Nggak usah bawa-bawa itu kasetnya ya gak sih. Lalu saya juga kadang-kadang suka pikir, anak-anak saya kan ikutin dari tahun 2004 ya. Nah itu saya selalu bikin video tuh kalau mereka mau lulus. Bikin video, dulu kameranya segini nih Pak. Tenteng-tenteng gini. Kalau sekarang kan pakai gini doang kan, selesai gitu ya. Sekecil ini gitu. Nah itu saya kan suka ingat-ingat tuh omongan mereka. Udah besar mau jadi apa? What you want to be when you grow up? Wah mau jadi polisi gitu kan, mau jadi dokter, mau jadi guru, mau jadi pendeta, mau jadi insinyur gitu kan. Pilot lah gitu. Sekarang makin kesini, ini gimana sih ya? Kok bedain jauh banget? Sama saya tanya, kamu mau jadi apa kalau dibesarkan serekam tuh? YouTuber, influencer, gamers tuh, coba deh, animator, terus apa lagi ya? Pokoknya yang dulu-dulu nggak pernah saya dengar gitu. Betul. Kebayang nggak sih kalau kita mendidik anak-anak yang sudah punya mimpi seperti ini dengan gaya teknologi informasi yang seperti ini, kita paksakan untuk belajar dengan model tempo dulu, pakai disket. Nggak nyambung sih Bu. Makanya dulu kan kita masih ngerjain tugas soal terus di kertas lalu kumpulkan gitu kan. Sekarang kan sudah ketik. Iya betul. Sudah di komputer masing-masing, jawab ya. Paperless banget nih, klik selesai. Begitu selesai, gurunya langsung kelihatan. Seret. Soal nomor 1, 10 orang salah. Soal nomor 2, ada 2 orang yang salah. Soal nomor 3, betul semuanya satu kelas. Langsung dapet tuh item analisisnya. Sementara kalau dulu kumpulin dulu satu-satu lembar ini. Oke. Wah, dibikin lagi tabelnya. Nah, ya saya ingat makanya ditanya nomor berapa yang nggak bisa. Ya ingat. Kayak gitu kan. Jadi sekarang sudah semudah itu. Bahkan ketika anak-anak mungkin juga berada di rumah sakit karena mungkin kakinya harus diobatin karena kecelakaan, tetap aja dia bisa ngerjain soal loh. Iya. Dia bilang, aku tetap mau belajar. Ya belajar di rumah sakit, coba bayangan. Ya kan yang kita nggak pernah pikirkan itu akan bisa terjadi di masa lalu. Kalau yang di rumah sakit ya udah berarti dia nggak bisa ikut ulangan, dia nggak bisa ikut belajar kan gitu kan? Iya sekarang bisa. Bahkan ketika anaknya mungkin tidak mau harus pergi keluar kota karena satu hal yang penting gitu bersama orang tuanya, tetap dia bisa ikut ulangan. Dan itu terjadi di sekolah saya. Jadi maksud saya kurikulum itu mau nggak mau memang harus mengikuti perkembangan dari kodrat zaman, ya kan, sehingga anak-anak ini bisa bisa tetap merasakan kenikmatan belajar dan semangat belajar. Tapi sebenarnya kalau ditanya kurikulum merdeka itu apa, lebih kepada ini sih Fah, kurikulum yang memang disiapkan untuk mengasah minat serta bakat anak sejak dini. Oke. Terus dengan cara apa? Dengan cara fokus pada materi yang paling penting, yang esensial. Dan kemudian pengembangan karakter sekaligus juga kompetensi siswa. Wah, jadi memang terlihat sekali adanya perubahan ini bukan karena sekedar hanya berubah, tapi memang ada tujuan. Kita masih akan membahas Ibu Helena lebih dalam mengenai apa itu kurikulum merdeka. Tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas mengenai kenapa harus kurikulum merdeka. Tadi di segmen sebelumnya Ibu Helena sempat katakan bahwa perubahan kurikulum ini bukan semata-mata ya ngikutin berubah karena menterinya berubah jadi berubah. Tapi memang ada tujuan sesuai dengan perkembangan zaman ataupun kodrat yang harus diikuti lah oleh para siswa-siswa yang sedang belajar. Nah, kita mungkin mau lebih bahas secara mendalam apa itu kurikulum merdeka. Tadi Bu Helena sempat singgung sedikit kurikulum merdeka itu adalah tentang mengenai kurikulum yang mengasah minat dan bakatnya dengan terus, cara fokus pada gimana untuk mengembangkan kemampuan dia dalam materi yang esensial, yang paling penting. Jadi tidak perlu banyak mata pelajaran dipelajari. Tapi yang terpenting itu apa sih? Dan itu harus dikuasai dulu sebelum dia bisa melangkah kepada hal-hal yang lain. Contoh gitu loh. Ini kelas 1 pelajaran udah IPO, IPS segala macam, sudah banyak banget itemnya kan.
Terus padahal dia baca juga belum bisa. Gimana coba? Ya gimana dia mau ngikutin, dia baca aja Makanya belum kan, bisa. akhirnya kan sering terdengar Iya. kan di berbagai pulau gitu ya kan. Udah kelas 5 loh ya, belum bisa baca. Gimana itu? Ya kan, tapi ada nilainya IPA 90. Dari mana itu coba? Iya betul. IPS 80. Gimana itu? Even dapat nilai 40, dari mana itu orang dia nggak bisa baca? Ya kan? Kenapa nggak materi esensialnya, kemampuan dia untuk bisa berbahasa dengan baik itu dikembangkan dulu. Jadi fokusnya ke materi esensial, ya kan? Dan juga bakat minat dia dikembangkan juga melalui pengembangan karakternya dan juga kompetensinya. Kalau begitu apa ini yang membuat perbedaan kurikulum Merdeka dengan kurikulum yang sebelumnya? Karena kalau kita lihat secara definisinya aja, kurikulum ini kayaknya bukan soal pelajarannya ya. Iya, betul. Jadi kalau dibilang bedanya apa ya? Jadi kalau di kurikulum sebelumnya itu bagus ya. Kurikulum itu bagus. Untuk zamannya itu bagus. Namun demikian memang ada, kita melihat sebagai guru, ada ya celahnya yang sebenarnya bisa diperbaiki. Dan ini diperbaiki di kurikulum kurikulum Merdeka ini. Ya. Jadi kalau misalnya dulu tuh kan kalau misalnya anak-anak membuat tujuan pembelajaran itu untuk 1 tahun. 1 tahun ya kan. Sementara kalau sekarang tuh berfase. Jadi kecepatan anak itu dihargai. Maksudnya berfase? Kecepatan belajar itu. Jadi fase seperti ini. Kalau buat anak-anak yang di bawah usia 6 tahun, itu yang anak-anak di prasekolah, itu fase fondasi. Jadi harusnya 6 hal yang tempoh kita bicarakan, bagaimana dia mengendalikan emosi dengan baik, terus kemampuan dia bersosialisasi, kemampuan dia mengenali tentang Tuhan dan juga berakhlak mulia, lalu kemampuan dia untuk mengembangkan kognitifnya, daya pikirnya maksudnya. Jadi kalau ditanya sesuai gitu jawabannya ya kan. Nyambung lah ya. Nyambung ya, dan yang kemudian juga kemampuan dia untuk berinteraksi dengan orang lain dengan cara yang benar gitu kan. Nah itu kan adalah fase fondasi yang mestinya sudah dikatam lah ibaratnya. Nah lanjut ke fase A. Fase A itu kelas 1 kelas 2. Lalu fase B kelas 3 4. Fase C 5 6. Nanti fase D ya, itu di kelas 7 8 9 SMP. Nanti di SMA ada fase E, fase F. Nah maksud saya ini menurut saya adalah cara yang baik untuk menolong anak-anak ini memang bisa mengikuti kecepatan masa pekanya kan beda-beda. Betul. Ada anak yang masa peka bacanya itu 3 tahun, 3,5 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, ada juga 7 tahun gitu. Nah jadi kalau dikasih rentang yang cukup, toleransi yang cukup buat segala jenis kompetensi atau kecepatan belajar dari anak-anak ini kan akan lebih nyaman. Jadi tujuannya tuh nanti di akhir fase A, nah maksudnya di akhir kelas 2 tuh anak udah bisa A, B, C, D, E, F, G gitu kan. Nah jadi kalau misalnya di kelas 1 atau kelas 2 nih guru akan bekerja sama nih. Gimana ya, ini anak yang namanya Budi ini kok kayaknya masih belum bisa ini. Iya sih, masa pekanya kayak belum masuk tuh. Dia kita ajarin baca tapi dia kayak belum bisa gitu kan. Coba kita latih lagi. Jadi di kelas mungkin dia tidak akan dikasih soal sama seperti anak-anak yang memang sudah menguasai baca dengan lancar gitu kan Pak. Nah dia dapat untuk pelajaran bahasa itu masih dalam tahap mengeja dulu dan seterusnya. Padahal di kelas 2 loh, gak apa-apa. Tapi kan dia biar mantep dulu sampai dia bisa. Jadi memang fokusnya adalah memang tujuannya adalah difokuskan di fasenya mereka supaya tidak terkesan dipaksakan untuk berikutnya ya. Usah kejar-kejaran. Jadi kalau pengelompokan kelas 1, kelas 2 itu berdasarkan usia aja. Kalau kelas 1 tuh ya 6, 7 tahun ya kan. Kalau kelas 2 tuh 7 sampai 8 tahun seperti itu. Nah, yang kedua, jam pelajaran itu kalau di kurikulum sebelumnya itu hitungannya per minggu ya. 1 minggu ini ada berapa JP jam pelajaran. Nah, kalau ini enggak, per tahun. Jadi dalam 1 tahun
pelajaran IPAS. IPAS tuh IPA sama IPS digabung sekarang Oh kalau di SD. begitu. Digabung. Jadi Wow, ternyata banyak sekali perubahannya. ya, jadi ikuti perkembangan zaman ya, Pak. Nah itu selama 1 tahun tuh, ada berapa ratus CP misalnya. Boleh loh, misalnya selama memungkinkan, mungkin sekolah memilih, kita pakai sistem blok aja selama 1 bulan belajarnya IPAS aja sama bahasa Indonesia misalnya gitu kan. Nanti nunggu tamat ya udah selesai, besok kita belajarnya apa lagi nih? Yang lain, matematika selama 2 bulan misalnya gitu, bisa. Seperti itu. Atau bisa juga yang seperti normal biasa, namun demikian dia hitung tuh selama 1 tahun itu berapa yang akan dipenuhi untuk pelajaran tertentu gitu Pak. Nah kemudian kan kalau dulu tuh capaian pembelajaran itu atau kompetensi yang perlu dicapai sama anak-anak itu rumusannya detail dan terpisah-pisah gitu. Tapi kalau sekarang itu nyambung. Jadi karena capaian pembelajaran itu fokusnya pada kompetensi apa sih yang kita ingin didapat oleh anak ini gitu. Terus jadi materi yang pas untuk kompetensi yang ingin dicapai itu apa gitu. Dan yang terakhir pendekatannya tematik ya. Kalau sekarang tuh lebih banyak project based learning. Oke, jadi mereka memang disuruh untuk mengerjakan sesuatu dan mereka dipaksa untuk berkembang ya. Bukan sesuai. Ya kalau project based learning tuh berarti dia akan banyak sekali berkolaborasi. Betul. Dan akan berupaya untuk menghubungkan apa yang dia pelajari ke dalam proyek dia. Nah ini nanti yang paling unik lagi di kurikulum Merdeka ini adalah profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini menurut saya ini sudah dibuat sedemikian rupa elemen-elemennya sehingga diharapkan bisa menjawab tantangan dari abad 21 ini, ya kan? Untuk bisa memasuki dunia kerja di abad 21 ini memang kan perlu persaingan yang luar biasa, ya kan? Biasa sekali, kalau kita tenang-tenang sementara di negara lain sudah luar biasa ini kompetensinya ya kan, sementara kita masih berantem aja ya soal-soal yang sepele, sayang banget ya Pak ya. Jadi profil pelajar Pancasila ini ada 6 hal, yang yang harus dipelajari dan mereka bisa kuasai gitu. Jadi dihidupkan kali kalau aku bilang dihidupkan dalam proyek yang akan dibuat. Jadi setiap sekolah itu minimum setahun tuh dua proyek itu kan. Nah proyeknya misalnya kita mau fokus ini gimana caranya untuk mengenal budaya dan kearifan lokal. Misalnya kalau saya itu di Baduy misalnya kan, karena di Banten ya. Kita kunjungan ke sana. Apa yang kita pelajari? Udah dipelajari dulu tuh. Kita dipelajari dulu tentang Baduy sebelum kita berangkat ke sana, gitu kan. Ini berarti luar biasa bagus sekali ya. Berarti bukan hanya sekedar menghafal materi Pancasila, tapi juga dihidupkan. Jadi ya pelajaran matematikanya masuk di situ, ada pelajaran IPA-nya masuk di situ. Semuanya terintegrasi. Terus nanti kita bisa dapat sesuatu yang memang betul-benar membuat kita terbuka wawasannya. Iya. Jadi kita masih akan membahasnya ini mengenai kurikulum Merdeka, karena menarik sekali ini kurikulum Merdeka dan bukan kurikulum terjajah ya. Iya, bukan terjajah. Baru saya mau bilang bukan kurikulum terjajah, dan ini harus dimengerti juga oleh para orang tua. Pemirsa tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas mengenai mengapa harus kurikulum Merdeka. Ini kurikulum yang mungkin masih menjadi yang baru ya didengar oleh para orang tua, khususnya orang tua yang baru memasuki anaknya sekolah. Kalau begitu Ibu Helena, tadi di segmen sebelumnya Ibu Helena sempat singgung profil dari Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Iya, memang kita kan sebenarnya kita harusnya bangga ya. Indonesia ini punya Pancasila gitu loh. Menurut aku tuh tidak mudah untuk bisa membuat satu kesepakatan bersama dan kita menjadikan itu sebagai dasar negara. Luar biasa banget. Nah jadi itu dikembangkan melalui elemen-elemen yang sebetulnya akan berpengaruh kepada pengembangan karakter mereka. Jadi di kurikulum Merdeka ini kesehatan mental, kemampuan dia untuk mencintai negeri ini, terus gimana kita bisa berkolaborasi dan bagaimana kita bisa mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk menyambut
bukan menyambut ya, untuk memasuki dunia kerja di abad 21 ini memang ada di profil pelajar Pancasila. Salah satunya kita 6 ya. Iya, Jadi yang pertama tuh memang kita tahu bahwa gempuran dari berbagai pengaruh dunia ini masuk ke Indonesia kan, lewat internet, lewat dunia maya dan dunia offline juga ya kan saat ini ya. Pengaruh-pengaruh untuk menjadi ateis tuh di mana-mana, Pak. Betul. Nah, jadi ini profil pelajar Pancasila ini diharapkan dapat muncul pada siswa dan siswi Indonesia yang punya keyakinan takwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi beriman juga bertakwa. Sesuai dengan sila kita yang pertama. Tapi juga harus berakhlak mulia. Ya dong, masa kita percaya sama Tuhan Yang Maha Esa tapi kelakuannya suka nyontek, gimana ini? Ya kan? Nggak sejalan ya. Itu dia harus berakhlak mulia. Itu nanti ada indikator-indikatornya. Kemudian yang kedua yang saya juga suka sekali itu berkebinekaan global. Jadi menghargai orang dengan berbagai warna kulit, agama, sukunya, dan bahasanya. Jadi berkebinekaan global membuat kita jadi warga dunia yang akan dihormati loh. Karena kita menganggap bahwa semua adalah ciptaan Tuhan dan kita perlu menghargai perbedaan yang ada. Kemudian yang ketiga adalah, nah kalau udah bisa menghargai perbedaan kan kita bisa gotong royong. Betul. Bisa kerjasama kan? Iya gak sih? Iya, karena udah ada jadi kesatuan. Benar. Karena kan keterampilan penting di abad 21 ini salah satunya ada kolaborasi. Yang kayak tadi dikatakan di kurikulum Merdeka juga ada proyek-proyek yang mereka harus kerjakan sama-sama. Sehingga anak-anak nih punya kemampuan untuk bisa mengalah ya. Kapan saatnya dia maju, kapan saatnya dia kasih kesempatan teman dia maju, kapan saatnya dikasih ide, kapan saatnya mendengarkan ide. Nah itu kan nggak mudah. Betul. Ya anak-anak yang dididik dengan cara yang terlalu dipuji-puji itu mungkin akan susah untuk mendapatkan ini. Kemudian juga kreatif. Kalau dia bisa gotong royong, mungkin dia dapat info, dapat masukan dari yang lain. Akhirnya jadi kreatif. Kemudian bisa bernalar kritis. Dan terakhir mandiri deh. Wah ini harapan-harapan yang pastinya bisa mereka gunakan di masa yang akan datang. Ini profil pelajar Pancasila ini ada proyeknya. Setiap semester itu ada 1. Setiap tahun 2. Nah jadi itu semua akan membuat mereka tidak hanya belajar matematika dan juga IPA saja gitu atau IPS saja, bahasa Inggris saja, tapi juga mengenal bagaimana aplikasinya dalam kehidupannya dan mengasah kemampuan dia untuk menjadi pribadi yang menjawab tantangan abad 21. Nih, ya kan kemampuan dia suka membaca, suka mencoba, suka untuk cari tahu, suka beradaptasi, memimpin, kolaborasi. Wow, banyak loh, ada 16. Oh ini saya yakin kalau ini benar-benar diterapkan dengan baik, pastinya mereka mantap dipersiapkan untuk masa yang akan datang menghadapi tantangan saat ini. Iya, mungkin di dunia lain sana sila yang pertama ini kurang ya, karena sudah banyak negara sekuler kan. Tapi kita harus sehati nih orang tua dengan para guru bahwa kita adalah negara yang mengakui, mengimani dan juga bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita layak untuk bisa mempunyai akhlak yang mulia. Nah Ibu Helena, kalau begitu apa keunggulan dari kurikulum Merdeka yang pastinya kalau kita udah tahu keunggulan orang tua nih bisa mempersiapkan nih? Jadi apa ya? Kalau menurut saya lebih sederhana, lebih sederhana, lebih mendalam. Karena guru bisa loh. Nih di buku nih harusnya kita udah sampai ke bab 3, tapi dia bilang loh enggak, anak-anak berdasarkan asesmen diagnostik atau asesmen awal di kelas saya ini tidak bisa saya mulai. Saya akan coba selesaikan dulu kebutuhan mereka. Yang fondasi tadi, baru saya masuk gitu kan. Jadi ada kemerdekaan. Jadi nggak kejar-kejaran sama target. Terus abis itu nggak mau tahu tuh anak ada tangisan, ada trauma mungkin dengan matematika yang dia nggak bisa ngikutin gitu kan, ya kan? Makanya ini namanya kurikulum Merdeka ya, bukan terjajah ya. Itu dia, benar dia. Jadi yang kedua tuh lebih merdeka. Jadi untuk peserta didik tuh sangat dihargai apa kebutuhan mereka, kita mau dengarkan dan juga kita coba penuhi kebutuhan mereka sesuai dengan minat bakat mereka. Apalagi kalau SMA. SMA kan dulu ada penjurusan ya. Iya, sekarang nggak lagi. Sekarang udah bebas. Jadi anak yang suka IPA juga dia bisa belajar bahasa juga loh, gitu. Ya kan? Buat guru juga akhirnya kita bisa lebih merdeka dalam membuat capaian pembelajaran sesuai dengan siapa yang kita ajar itu loh. Siapa yang kita ajar itu. Dan yang ketiga adalah lebih relevan,
lebih Ya, interaktif, karena guru pasti akan banyak ngobrol sama anak muridnya. Sehingga fokus dari kurikulum Merdeka ini adalah gimana supaya mengembangkan ini loh, apa namanya, aktor utamanya yaitu murid. dan versi terbaik dari si anaknya nih ya. Jadi bukan gimana supaya sekolahnya jadi terkenal juara ini juara itu, bukan. Tapi gimana supaya anak ini bahagia dan mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat dengan pribadi yang bertumbuh, pola pikirnya bertumbuh maksud saya. Oke, luar biasa. Dan terakhir Ibu Helena mungkin bisa kasih sedikit tadi kesimpulan bagi pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan. Bagi kita sebagai orang tua, pendidik dan juga para orang tua, seharusnya kita menempatkan anak kita sebagai subjek dalam pembelajaran. Sehingga kita perlu untuk mengingat bahwa mereka lah yang akan menjadi generasi penerus yang akan menjadi tiang-tiang negara ini. Tiang-tiang yang akan punya tanggung jawab dalam mengembangkan negara kita. Karena itu mari berikan mereka kesempatan, berikan mereka dukungan, dan berikan mereka kebebasan dalam menentukan siapa mereka, minat dan bakat mereka. Amin. Terima kasih banyak Ibu Helena. Dan terima kasih banyak bagi para pemirsa yang telah menyaksikan Love Your Child episode kali ini. Kiranya kita bisa mengerti mengenai kurikulum Merdeka ini dan bagaimana juga kita sebagai orang tua bisa Kita mensupportnya. Iya, mensupportnya dan berkolaborasi juga dengan sekolah, khususnya mendukung Sehingga dalam anak-anak kita berhasil ya. betul, dalam mendukung anak-anak, menjadikan anak-anak yang berguna di masa yang akan datang. Sampai bertemu di episode berikutnya. Shalom, Tuhan memberkati.